Oke, kita akan mempelajari mengenai tata nama senyawa biner dan tata nama senyawa terner poliatomik. Ada pembelajaran kimia kelas 10 akan disampaikan oleh saya Miyukti Esi. Pertama-tama kita akan mempelajari tentang tata nama senyawa. Secara umum, senyawa itu ada dibagi menjadi dua, yaitu senyawa biner dan senyawa terner atau poliatomik. Kalau biner itu terdiri dari dua unsur penyusunnya. Kalau terner itu lebih dari dua atau misalnya tiga. Nah, ini ada beberapa nama kation dan anion. Di tabel 1 dan tabel 2 nanti akan Anda gunakan sebagai dasar untuk memberi nama. Jika Anda kesulitan misalnya memberi Na itu namanya apa, Anda bisa lihat di tabel 1, dan misalnya OH- itu apa, NO3- itu apa namanya, Anda bisa lihat di tabel 1 dan tabel 2. Senyawa biner, pengertian senyawa biner. Senyawa yang hanya terdiri dari dua jenis unsur, misalnya air itu disusun dari H dengan O, amonia N dengan H, metana C dengan H. Senyawa biner itu terdiri dari senyawa ion dan senyawa kovalen. Kalau senyawa ion terdiri atas suatu kation logam dengan anion. Nah, pembelajaran kelas 10 semester 1 tentang ikatan kimia, kita telah pelajari tentang senyawa ion dan tentang senyawa kovalen. Senyawa ion tersusun dari suatu kation yang logam dan satunya non-logam. Senyawa kovalen terdiri atas suatu dua jenis non-logam. Jadi, senyawa kovalen terdiri dari non-logam dengan non-logam. Kita akan belajar tentang tata nama senyawa biner. Yang pertama adalah tata senyawa kovalen. Senyawa kovalen terbentuk dari unsur non-logam dengan non-logam dengan cara pemakaian pasangan elektron bersama. Aturan penamaannya, yang pertama ada, kalau ada dua jenis, berarti ada nama pertama dan nama kedua. Nama pertama adalah nama non-logam, kemudian nama non-logamnya juga yang kedua, kemudian yang keduanya itu diakhiri dengan akhiran ida. Kalau dia misalnya oksigen, gennya hilang jadi oksida, ditambahkan seperti itu. Jika pasangan unsur yang bersenyawa membentuk lebih dari satu jenis senyawa, maka senyawa itu dibedakan dengan menyebutkan angka indeks dalam bahasa Yunani sebagai berikut. Angka indeks itu misalnya jumlah atom yang terlibat dalam suatu reaksi, misalnya CO2. Nah, bilangan indeks dari C itu 1, O itu 2. Kalau 1 itu mono, kalau 2 itu di, kalau 3 itu tri, kalau 4 itu tetra, kalau 5 penta, heksa, kalau 7 hepta, 8 deka, 9 nona, 10 okta. Biasanya kalau misalnya untuk unsur pertama, jika jumlah atom atau bilangan indeksnya 1, tidak perlu diberikan awalan. Jika lebih dari 1, baru diberikan awalan. Kita kasih contoh. Kita misalkan suatu senyawa AXBY. AXBY yang mana X dan Y itu bilangan indeks atau jumlah atom dari A dan B. Yang ini adalah unsur yang pertama itu adalah A, unsur kedua yang B. Unsur 1 dan unsur 2 merupakan unsur non-logam. Kedua-duanya adalah non-logam. Kita akan membahas tentang contoh tata senyawa kovalen. Contohnya seperti berikut. Misalkan senyawanya adalah CO. Kita perhatikan unsur yang pertama non-logam, jumlah atom C-nya 1. Bilangan indeksnya artinya dia sama dengan 1. Walaupun tidak ditulis dalam suatu senyawa, dia 1, jumlahnya 1. Karena di dalam rumus indeks 1 itu tidak perlu dituliskan. Demikian juga unsur yang kedua, sifatnya adalah non-logam, jumlah atom dari O itu sama dengan 1. Jadi diberi awalan mono, kalau C tidak perlu diberi awalan mono pada unsur yang pertama. Nama senyawanya, jadi C itu adalah karbon, oksigen tadi seperti yang tadi adalah oksida. Jadi karena jumlah O-nya 1, jadi namanya adalah karbon monoksida. Contoh berikutnya, CO2 untuk unsur penyusun yang sama C dengan O. Kita perhatikan di sini jumlah atom O-nya adalah 2. Karena 2 seperti awalan tadi dia diberi awalan di. Jumlah atom C-nya adalah 1, namanya adalah karbon. Dan kalau dituliskan karena ada 2 oksigen atau oksida, jadi dioksida. Jadi namanya adalah karbon dioksida. Jadi Anda lihat perbedaannya, ini jumlah pada CO, jumlah atom O-nya 1, kalau CO2 jumlah atom O2 hanya diberi awalan pada angka yang kedua. Beda halnya kalau misalkan ada
unsur pertama itu ada lebih dari satu. Kita kasih contoh seperti ini, N2O3. 2 itu adalah jumlah atom N, jadi diberi awalan di, sedangkan 3 jumlah atom O sama dengan 3 dikasih awalan tri. N namanya adalah nitrogen, O namanya adalah oksigen ya. Jadi kalau dihilangkan jadi oksida. Nah, unsur N adalah unsur yang pertama, unsur yang kedua adalah oksigen atau oksida. Jadi namanya adalah dinitrogen trioksida. Di itu 2, nitrogen, setelah itu nama kedua diberikan awalan tri, oksida. Artinya ada 2 nitrogen dan 3 oksigen. Contoh yang berikutnya adalah tentang tanaman senyawa ion. Senyawa ion terbentuk dari unsur logam dengan non-logam dengan cara serah terima elektron, terbentuk dari ion positif atau yang logam dan negatif. Aturan penamaannya, nama logam, kemudian nama non-logam dikasih awalan ida. Ida itu artinya dia katanya ada 2. Berbeda dengan senyawa kovalen yang harus menuliskan nama awalan bilangan indeksnya, senyawa ion tidak perlu. Penamaan hanya dilakukan dengan menuliskan nama logam, kemudian nama non-logam, dan ditambah akhiran ida. Contohnya, NaCl. Nah, ini ada Na. Na itu unsur pertama namanya natrium. Cl unsur yang kedua namanya adalah klor plus ida. Jadi namanya natrium klorida. Nah, Na2O, perhatikan Na untuk unsur pertamanya ada 2, jadi kita tidak perlu menuliskan awalannya karena dia terdiri dari logam dengan non-logam. Ini untuk digunakan jumlah Na2-nya ini digunakan untuk menyetarakan bilangan oksidasi yang ada di dalam senyawa tersebut. Namanya tetap natrium. Yang unsur yang kedua itu oksigen atau kita ganti karena ada ion ida jadi oksida. Jadi namanya adalah natrium oksida. Contoh yang lain, MgCl2. Nama yang pertama untuk unsur logamnya adalah magnesium. Untuk unsur kedua namanya klor plus ida. Jadi namanya adalah magnesium klorida. Jadi hanya tinggal menambahkan ida di belakang atau di unsur keduanya. MgO. Mg unsur yang pertama namanya magnesium, unsur yang kedua namanya oksigen atau kita ganti oksida. Jadi namanya adalah magnesium oksida. Tata nama berikutnya adalah tata nama senyawa poliatomik. Senyawa poliatomik termasuk senyawa ion yang terbentuk lebih dari 2 unsur, contohnya CaCO3, NO3, dan lain-lain. Artinya ada 3 unsur penyusunnya, lebih dari 2. Kalau 2 itu artinya senyawa binar. Tata nama senyawanya, aturannya yang pertama adalah tetap kita sebutkan nama logam atau nama kationnya, kemudian nama ion poliatomiknya atau anionnya. Anda bisa melihat di tabel 1 dan 2 terkait dengan nama masing-masing kation dan anion termasuk logam dan nama ion poliatomik. Pada penamaan senyawa poliatomik, nama hampir sama dengan senyawa ion, namun tidak diberikan akhiran ida pada nama ion poliatomiknya. Penamaan dilakukan dengan menuliskan nama logam kationnya, kemudian menuliskan nama ion poliatomik anionnya. Contohnya seperti ini. NaNO3 ini terbentuk dari ion natrium dan NO3-. Na14 itu namanya adalah natrium, sedangkan NO3- itu namanya nitrat. Nah, untuk nama dapat Anda lihat pada tabel 1 dan tabel 2. Jadi namanya adalah tinggal Anda gabungkan, namanya adalah natrium nitrat. Contoh berikutnya adalah NaNO2, terbentuk dari Na+ dan NO2-. Untuk ini namanya adalah natrium, NO2- namanya adalah nitrit. Jadi namanya tinggal digabungkan saja, jadi natrium nitrit. Contoh yang berikutnya, NaClO, terbentuk dari ion kationnya adalah Na+ dan ClO-. Untuk Na+ namanya adalah natrium, Cl- namanya adalah hipoklorit. Namanya tinggal digabungkan saja, natrium hipoklorit. Jadi Anda lihat perbedaannya ada logam dengan non-logam saja. Tinggal Anda lihat di tabel 1 dan tabel 2. MgSO4. Jadi unsur yang pertama, unsur logamnya Anda lihat di tabel 1, sedangkan ion poliatomiknya atau anionnya Anda lihat di tabel 2. MgSO4 terbentuk dari
Mg2+, dan SO4 2-. MgSO4 namanya adalah magnesium sulfat. Namanya magnesium sulfat. Jadi Anda tinggal lihat di tabel 1 dan tabel 2. Contoh yang berikutnya adalah CaCO3, terbentuk dari Ca2+ dan CO32-. Ca2+ namanya ion kalsium, CO32- namanya ion karbonat. Jika tinggal digabungkan adalah kalsium karbonat. Lihat logamnya yang mana, yang sebagai kation, lihat non logamnya atau anionnya sebagai senyawa yang berikutnya. Contoh yang berikutnya adalah tata nama senyawa asam. Senyawa asam adalah senyawa yang di dalam air dapat terreaksi menjadi ion hidrogen. Jadi cirinya kalau di kelas 11 semester 2 tentang asam basa, menurut Arrhenius, asam itu ada ion H+ di dalam air. Aturan penamaannya. Asam itu ada yang binar, ada poliatomik. Kalau yang binar tinggal tuliskan nama asamnya, kemudian nama anionnya, kemudian baru ditambahkan ida. Kemudian kalau dia poliatomik, tuliskan nama asamnya dulu, baru ion poliatomiknya. Jadi kalau lihat ada H dulu, setelah itu ion poliatomik, tinggal disebutkan nama asam untuk H-nya. Yang ion poliatomiknya atau anionnya tinggal disebutkan nama anionnya. Anda bisa juga lihat di tabel 1 dan 2. Pada penamaan senyawa asam ada dua cara. Jika senyawa tersusun dari dua unsur, maka atau penamanya sama seperti senyawa binar kovalen. Jika senyawanya tersusun dari 3 unsur, maka penamaannya menggunakan aturan senyawa poliatomik. Contohnya untuk yang asam binar atau diprotik, HCl. Jadi ada tersusun H dengan Cl. Terbentuk dari H+ dan Cl-. Yang ini tinggal tuliskan sebagai nama asam. Kemudian Cl- namanya ion klor plus ida. Jadi namanya adalah asam klorida. Dan Hf terbentuk dari ion H+ dan F-. Karena ciri asam itu ada H+, jadi H+ itu disebutkan sebagai asam, F- itu klor tambah ida. Jadi kalau digabungkan namanya asam klorida. Nah, ini termasuk senyawa binar. Contoh yang berikutnya untuk tanda nama senyawa asam yang poliatomik. Misalkan HCN, ini terdiri dari H, C, dan N. Jadi ada 3 unsur penyusun. Terbentuk dari H+ dan CN-. H+ itu disebutkan sebagai asam, CN- namanya adalah ion cyanida. Dapat dilihat di tabel 1 dengan tabel 2. Namanya tinggal ditulis asam cyanida. Contoh berikutnya adalah H2CO3 terbentuk dari H+ dan CO32-. H+ itu dituliskan nama asamnya. Kemudian CO32- namanya adalah ion karbonat. Jadi kalau digabungkan namanya adalah asam karbonat. Contoh yang berikutnya adalah HClO, bentuk dari ion H+ dan ClO-. H+ itu namanya adalah untuk asam. Kemudian yang HClO- namanya hipoklorit, kalau digabungkan namanya asam hipoklorit. Jadi ini dinamakan asam poliprotik atau dikatakan sebagai senyawa asam poliatomik. Anda bisa melihat semuanya itu di tabel 1 dengan 2 karena nama senyawa basa. Nah, Anda juga dapat melihat sebelumnya pada tabel 1 dan tabel 2. Apa yang dimaksud dengan senyawa basa? Senyawa basa dan dalam air dapat terreaksi menjadi ion hidroksida O-. Itu pendapat dari Arrhenius. Aturan penamaannya, Anda tinggal menemukan nama logamnya, kemudian hidroksida ditambahkan dengan hidroksida. Pada penamaan senyawa basa, penamaan diberikan dengan menuliskan nama logamnya terlebih dahulu, baru di hidroksida. Anda dapat melihat nama logam kation dan anion pada tabel kationnya pada 1, anionnya pada tabel 2. Contohnya NaOH. Nah, Na nama logamnya apa sih? Natrium. Nah, seperti ini susunannya, tinggal ditebuskan namanya adalah natrium hidroksida. CaOH 2 kali, terbentuk dari Ca2+ dan OH-. Ca2+ itu namanya ion kalsium, OH- itu adalah hidroksida. Namanya adalah kalsium hidroksida. Anda tinggal lihat aja di situ nama logamnya, langsung dituliskan nama hidroksidanya saja. Seperti itu untuk tata nama senyawa basa lebih mudah. Misalkan BaOH 2 kali, misalkan seperti itu. Nama Ba itu namanya apa? Barium. Tinggal tuliskan di belakangnya adalah hidroksida. Itu saja.